Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Monggo pangasan wonten ing dalu punika kita bika sarana maos raditu billah setunggal kali 3. Alhamdulillah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini wonten ing kesempatan dalu punika insyaallah kita badhe nerasaken ingkang sampun pepanggihan ingkang kepengker ingkang sampun minggu lalu minggu kala wau kala nggih wonten ing kitab Qatrul Ghais bab masalah tauhid dan pembahasan akhir menika dumugi pembahasan iman dumateng malaikat, iman kepada malaikat. Dan telah kita jelaskan iman kalian malaikat niku sek penting nu napa. Nah, ingkang sek penting niku mangertosi malaikate nu napa dan iman malaikate punika wonten kalian tugase nggih, tugas khususe kita imani. Ngoten niku mawon. Nek wujude napa gedene napa besarnya napa wujude kepiye, nah niku sirrun min asrarillah, itu rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pada pertemuan minggu lalu telah kita bahas ada beberapa malaikat. Yang pertama adalah hamalatul arsy, pembawa arsy. Dan yang kedua adalah hafun, yang tawaf atau meliputi arsy. Dan selanjutnya adalah ruhaniyun. Ada ruhaniyun malaikat yang ada di bumi. Lalu ada kurabiyun, ada malaikat yang itu juga tawaf di arsy. Ada safaroh. Safaroh ini banyak, okay. Duta-duta malaikat, okay. Sini ada Jibril, ada Mikael, Israfil, Israel, dan lain sebagainya. Wa minhum, nah minhum hafadhoh, dumugi minhum hafadhoh. Dan enten jenis-jenis saking malaikat ingkang asmanipun hafadhoh. Ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai, monggo kita mau sarangan matanipun dan mangke kita bedah sami-sami. Mas'alatun monggo. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil malaikah fal jawabu innal malaikata asnafun faminhum hamalatul arsy wa minhum hafun wa minhum ruhaniyun wa minhum karubiyun wa minhum safarah ay Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa minhum hafadhah wa minhum katabah wa kulluhum makhluqun abidullah la yusafun bi dzukurah wala bi unusah walaysa lahum syahwah wala nafs
wala ab, wala Nggih, pramila mekaten. Nggih. Pembahasannya selanjutnya adalah pembahasan tentang malaikat hafadhah. Malaikat ingkang asmanipun hafadhah. Nah, jadi napa to hafadhah itu? Hafadhah punika maknanipun nggih, penjaga. Penjaga setiap insan. Penjaga setiap manusia. Penjaga nipun tiang. Nah, tandika wonten setunggaling riwayat qala Muhammad Al-Khalili. Muhammad Al-Khalili ngendika, ruwiya anna Utsman bin Affan, diriwayatkan saking Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Sayyidina Utsman punika tanglet bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min malakin ala insan, berapa malaikat yang itu nderek, yang itu ikut kepada manusia. Artinya kita sedaya punika wonten malaikat sing nderek kita niku enten. Nah niku penting. Niku asmanipun malaikat hafadhah. Ini malaikat yang itu senantiasa mengikuti kita. Nah niku dijawab faqala isyruna malakan. Dijawab oleh Kanjeng Nabi isyruna malakan, 20 malaikat. Nanti kita sedaya niku dijaga kalih 20 malaikat. Ngoten niku. 20 malaikat. Nah, minhum malakun an yaminika ala hasanatika. Nah, minhum dari yang 20 ini salah satunya adalah an yaminika yang ada berada di sisi kanan. Ala hasanatika. Nah, dan ini adalah ya apa? Yang itu menjaga hasanat atau menulis atau ya menjaga hasanat kebaikan atau penulis kebaikan. Ngoten niku. Wa huwa aminun ala ladzi an yasarika, dan penulis kebaikan wonten ing kanane tengene kita sedaya nika amin merupakan penanggung jawab. Nah, merupakan penanggung jawab malaikat ingkang teng kiwa. Nah, merupakan penanggung jawab malaikat teng kiwa. Jadi yang kiri ini adalah asistennya sik teng tengen ngoten niku. Nah, fa idza alimta hasanatan wa idza amilta hasanatan kutibat asyran. Dan ketika kita membuat suatu kebaikan, maka malaikat yang di kanan kita itu menulis kebaikan satu itu dikali 10. Nah, kok sakit kali 10? Soalnya Allah, kalau Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap hasanat, setiap kebaikan itu dikali 10. Nah, ini kok. Makanya setiap kebaikan kita dikali 10. Baik, wa idza amilta sayi'atan, ketika kita berbuat yang buruk ingkang boten sae, bagaimana? Qala alladzi 'ala shimal lilladzi 'alal yamin. Malaikat ingkang kiwa niki tanglet ingkang malaikat ingkang tengen. A'atubu, tak tulis pura yuk. Apakah saya harus menulis keburukan ini, orang ini? Nah, itu niku. Fayaqulu da'hu sab'a sa'at. Ya, tinggalkanlah sampai 7 jam. Nah, tinggalkan sampai 7 jam. Ojo tulis sik, dinteni sik 7 jam. Kepiye? La'allahu yatub. Nah, nek misalkan iki dinteni 7 jam. Mbok bene engko tobat. Nah, la'allahu yatub. Mbok bene engko tobat. Nah. Fa idza lam yatub qala, ketika sudah 7 jam dan orang tersebut tidak bertobat, qala, malaikat yang di kanan itu berkata, "Na'am, uktub." Jadi kelas, wes tulis wae. Tulis saja. Kata niku. Arahanallahu minhu. Gusti Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita rasa plong dari beban penulisan ini. Kata niku. Nah, terus sinten ingkang malaikat ingkang tengen wau? Asmanipun sinten, siapa namanya? Yaitu fasmul malakil ladzi 'alal yamin raqib. Ya, nama malaikat yang ada di kanan ini adalah raqib. Asmanipun raqib. Wa huwa ladzi yaktubul hasanat, dan raqib ini adalah yang menulis kebaikan. Wasmul malak alladzi 'ala shimal, dan nama malaikat yang itu di kiri niku asmanipun sinten? Atid. Namanya adalah Atid. Wa waladhi yaktubu sayiat, dan malaikat Atid itu yang menulis
sayyiat atau keburukan. Wa malakani baina yadaika wa min khalfik. Nah, jadi kita sudah membicarakan malaikat di kanan dan di kiri. Terus anda mulai malaikat ala baina yadaika, malaikat yaitu depan kita. Seperti itu. Depan kita wa min khalfik, dan dua malaikat yang ada di belakang. Di kanan siji, kiwa siji, ngarep loro, buri loro. Nah, depan dua, belakang dua. Jadi ngoten niku. Nah, terus sinten mulai? Wau sampean minten mau. Kanan tengen setunggal, kiwa setunggal, ngarep kalih, buri kalih. Tenem nggih. Nah, ada 6. Baik, selanjutnya adalah wa malakani 6. Wa malakun qabidun ala nasiyatik, dan ada malaikat yaitu memegang ubun-ubun. Malaikat ingkang nyekeli ubun-ubun. Ngoten niku. Setunggal. Nah, tambah pinten? 7 nggih. Idza tawaddu'ta lillah rafa'aka, ketika kita tawadhu atau tidak sombong atau rendah hati, rafa'aka. Nah, karena rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu akan mengangkat kita. Mangkat nawa derajate. Wa idza tajabbarta 'ala Allah qasamaka. Dan ketika kita sombong, ketika kita bertinggi hati, ketika kita tidak tawadhu, maka qasamaka. Maka malaikat pun niku ngremuk kayak gitu. Nah niku. Ngeri. Terus enten melih wa malakani ala syafataika. Nah, laisa yafadhani alaika illa sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan tambah 2 malaikat melih. Tembung di malaikat yang ada di 2 lisan. Misal kalian dhuwur. Malaikat yang ada di sini. Dan keduanya tidak mencatat amalan-amalan kita semua kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi solawat Nabi ini khusus ya. Jadi khusus, amalan yang khusus. Karena itu malaikat yang 2 ini hanya mencatat solawat. Solawat mawon. Solawat menika fadilahnya ageng sangat. Solawat itu fadilahnya sangat besar sekali. Nah, salah setunggal yang fadilahnya pun man sholla qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra. Sing sapa wonge solawat marang alayya, marang ingsun sallallahu alaihi asyran. Gusti Allah bakalan utawi ingsun bakalan wenehi solawat 10 marang wong ingkang solawat. Jadi apa yang dimaksud solawat? Jika kita bersolawat sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan bersolawat kepada kita 10. Apa maknanipun solawat punika? Maknanipun solawat punika al-atfu. Al-atfu niku napa? Kasih sayang. Nah, kasih sayang niku napa meleh? Bentuke napa? Kasih sayang. Ono sing ngekeki lawuh, kasih sayang. Ono sing ngekeki terteran, kasih sayang. Ono sing mulungke pemian tanggane, nah niku kasih sayang. Tapi kasih sayang punika napa? Dibagi menjadi 3. Yang pertama, kasih sayang jika datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, napa? Maknanipun adalah rahmat. Jadi kita jika Allah Subhanahu wa taala jika bersalawat kepada kita, maknanya kita akan senantiasa mendapat limpahan rahmat. Rahmat niku gede banget. Rahmat niku adalah segalanya. Karena kita masuk surga kelak bukan karena amalan kita. Itu sholat ke masjid bola bali sedina ping gangsal menika bukan untuk masuk surga. Tidak bisa sholat kita, amalan-amalan kita membuat kita masuk surga. Mboten saged. Sangat kurang sekali. Nah, terus kita masuk surga, nopo? Lantaran nopo? Karena kita sudah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridho kalian kita sedaya. Terus bagaimana cara mendapatkan rahmat dan ridho Allah? Ini beribadah istiqomah. Jadi istiqomah itu beribadah itu bukan untuk sarana kita bisa masuk surga, bukan. Untuk bisa sebanyak mungkin kita memperbesar peluang bahasanya kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Ngoten. Boten
kita ngibadah mergo mlebu surga langsung mboten. Sangat kurang. Ada suatu cerita bahasanya ada seorang yang alim. Seorang yang alim, orang yang taat ibadah, Masya Allah. 70 tahun istiqomah dari lahir sampai meninggal. Terus ketika itu diriwayatkan bahasanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kowe malah mlebu swarga nggo ngamalanmu apa nggo rahmatku?" Wah, gitu. Akhirnya orang tersebut pede. Wah, wis 70 tahun istiqomah ora tau maksiat, terus bilang, "Pakai amalanku saja." Nggo amalanku wae Gusti. Ngoten. Lalu karena menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kepedean itu tadi, akhirnya rahmatnya itu, akhirnya segala amal buruknya itu, segala amal baiknya tadi selama 70 tahun hidup di muka bumi ini semuanya dihapuskan dan orang tersebut langsung dilempar ke neraka. Karena nopo? Nyepeleke dan rabutuh kalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita beribadah bukan, sekali lagi, bukan karena kita dengan amalan ibadah tersebut kita sakit mlebet swarga, mboten. Tetapi karena kita mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang amalan yang itu bisa jelas-jelas kita bisa mendapatkan rahmat adalah sholawat. Sholawat. Nah, ini sholawat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikatakan bahwasanya dalam suatu riwayat, semua amalan puniko, semua amalan, sholat, terus napa meleh, zakat, terus napa meleh, kata, semua amalan tersebut kalau kita riak, kita kita pamer, itu semuanya tertolak, tidak mendapatkan pahala kecuali sholawat, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun riak, tetap ditompo, tetap ditampi, dan pahalanya besar. Nah, lebih-lebih kalau boten riya, ikhlas. Ini penting. Dan sholawat menika penting nggih. Kita harus bergembira dengan sholawat ini. Jadi enten kita enten setunggaling enten tiang nyebat asmanipun Nabi Kanjeng Nabi Muhammad itu sedaya nggih sallallahu alaihi ala alihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Mengapa harus seperti itu? Mengapa harus disebutkan? Mengapa harus kok kudu suaranya banter? Orang cukup ngopo ngeten niku. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Dan katakanlah dengan fadl, keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya, fabidzalika, dengan itu semua, falyafrahu, maka bergembiralah. Kudu seneng, nek gembira. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar niku sinten? Niku napa? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi. Niku. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kita tidak mengutus kamu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, ke muka bumi kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Rahmat yang paling besar adalah Kanjeng Nabi. Dan dengan adanya Kanjeng Nabi, kita harus bergembira. Salah satu cara bergembira adalah kita harus bersolawat. Kita sudah kudu solawat. Solawat terus yang banter, ora apa-apa. Ana masjid NU ana solu ale, ngono kae. Ah, ana selawat, wah ana sing ngene-ngene dengan niku. Enten sik napa nggih? Nggih warna-warna. Nggih niku warna-warna nggih. Wis. Nah, tapi kita juga iltizam bil adab. Setidaknya kita mengangkat suara kita ketika disebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku. Baik, itu sangat baik. Kalau tidak menyebut sholawat, napa? Hukumannya nopo? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna man bakhil au kama qala. Apakah kalian tahu siapa orang yang bakhil, yang pelit, yang pokil, yang cetil apa mulai? Nah, itu ketika sahabat mengatakan al-bakhilu, dan Nabi sahabat mengatakan ya tidak bersedekah dan apa ngerti. Terus Kanjeng Nabi ngendika, al-bakhilu
Man dzukirtu indahu walam yusalli alaih. Nah, dan orang yang bakhil, orang yang cetil, orang yang pelit itu adalah ketika namaku disebut dia tidak bersolawat kepadaku. Maka dari itu jangan sampai kita dilabeli oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang bakhil, wong cetil. Seperti itu. Maka dari itu ketika disebut asma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, monggo sedaya kita ucapkan sholawat. Baik. Itu maka dari itu karena sholawat memiliki makna yang spesial, ada dua malaikat khusus yang itu diutus untuk menulis sholawat ketika bersolawat. Kita semua bersolawat. Baik. Terus ada berapa lagi? Wa malakun, ada satu malaikat lagi. Ala fika. Malakun malafik. Wow, enten sing teng bibir atas, enten sing bibir bawah. Terus sekarang ada yang di mulut. La yadul hayyah aul hawam tadkhulu fik. Dan malaikat tersebut mencegah entene hayah ula utawi dan nopo hawam niku serangga nggih. Serangga tadkhulu fik yang itu masuk ke mulut. Nah, ini enten filter ini jadi mulutnya itu. Ini insyaallah ula niku mboten mlebet kalih napa hawam niku nah utawi serangga niku mboten enten ampal mlebet insyaallah. Ini enten niku. Nek ampal nderek ngaji nggih angsal. Ngoten niku. Nggih. Wa malakani ala ainaika, dan ada dua malaikat lagi ala ainai, yaitu ada di dua mata kita. Ngoten niku. Dua mata kita. Terus wa yuqalu innas muhuma syawiyah. Nah, dan namanya dua malaikatnya ada di mata itu syawiyah atau syuwiyah atau syawiyah atau syuwayah. Nah, faulai asyratu amlakin ala kulli adami yen. Niku mohon pinten 10 utawi sedasa. Nah, kita urutke nggih. Terus enten sing tengen niku tunggal, yang di kanan itu 1 mencatat amal baik, di kiri itu 1 mencatat amal buruk, di depan enten kalih, temburi enten kalih, yang megang ubun-ubun setunggal, yang ada di mulut 1, yang ada di bibir atas dan bibir bawah masing-masing 1. Pinten niku? Sedasa nggih. Nah, 10 itu fatanzilu malaikatul lail ala malaikatin nahar. 10 niku enten kaya shift-shiftane. Misalkan teng pabrik niku enten shift saking jam mriki enten jam mriki. Malaikat nggih. Itu ada jadwalnya malaikat siang dan malaikat malam. Nah, ini. Jadi seperti itu. Maka dari itu 10 yang tadi jaga di siang, nah itu pada malamnya ganti 10 lagi. Nah, jadi totalnya enten totalnya ada 20. Enten kalih dosa. Baik, faulai wa haula ansyuruna malakan ala kulli adami, dan itu semua adalah 20 malak atau malaikat yang ada dalam setiap Bani Adam. Baik, itu adalah malaikat hafadzah, malaikat yang itu menjaga kita semua. Oke. Lan salajengipun malaikat nopo? Yang seterusnya adalah malaikat katabah. Malaikat katabah. Nopo malaikat katabah? Apa tugas malaikat katabah? Wa humul ladzina yansakhuna minal lauhil mahfud. Nah, malaikat katabah ini sesuai namanya katabah, adalah malaikat yang menulis tempun di minal lauhil mahfud, dari lauhul mahfud. Catatanipun ingkang dumados takdir kita sedaya atau semua makhluk, yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Humul malaikatul kiramul katibun. Nah, bahum al malaikatul kiramul katibun, malaikat yang mulia, yang penulis. Minhum ashabu wa minhum, dan malaikat dari malaikat yang nulis ini tadi ashabul ajnihah, yang punya sayap. Janahain likulli wahidin minhum. Jadi enten malaikat niku nggadahi 2 sayap. Sayap enten kalih. Wa salah salisin fin akhir, dan enten sayap niku setiap malaikat 3. Terus arba lisin fin akhir minhum, dan enten ingkang malaikatnya itu ada 4 sayapnya. 4 sayapnya setiap malaikat. Ini warna-warna.
Wa yazidullahu fi khalqil ajnihah fi ghairihi ma taqtadihi masyiatihi wa hikmatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menambah malaikat yang lain jumlah sayap-sayapnya sesuai dengan masyiatullah, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya kaya ngopo yang penting mengimani malaikat iki ono tugasnya untuk menulis. Nah, menulis apa yang dari Lauhul Mahfuz. Kata niku. Baik. Nah, niki kita semua sudah mempelajari malaikat dari awal sampai akhir. Sifat-sifatnya, tugas-tugasnya, terus nama-nama malaikat, terus letaknya teng pundi, wujudnya kaya ngopo. Nah, sekarang kita membahas tentang sifat-sifat semua malaikat yang dari awal sampai akhir itu. Nah, napa sifat-sifatipun? Wa kulluhum makhlukun. Nah, ai maujudun bi ijadillahi iyahum ka ghairihim. Dan semuanya tersebut adalah makhluk, bukan ilah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk-makhluk lain. Seperti kita, manusia, seperti hewan-hewan, seperti setan, seperti jin lan sak panunggalanipun. Kathah sami-sami makhluk. Abidullah yaitu merupakan hamba-hamba Allah. Fala yaquluna syai'an hatta yaqulu. Dan malaikat tersebut tidak akan mengatakan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyuruhnya atau telah mengatakannya. Nah, ra ngopo-ngopo kecuali Allah sudah memberi perintah, ngoten niku. Kama huwa sya'nul abidil mu'addabin. Nah, jadi seperti halnya seorang hamba saya, seorang budak yaitu beradab. Tidak melakukan sesuatu kecuali atas perintah tuannya, ngoten niku. Itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga la yusafuna bi dzukura wala bi unusah. Dan tidak disifati malaikat punika bi dzukura dengan laki-laki atau wala bi unusah dan juga perempuan. Malaikat punika bukan laki-laki dan bukan perempuan. Bukan laki-laki dan bukan perempuan. Wah, kaya ngopo berarti? Berarti wah, piye iki? Napa khunusah, napa banci, napa pripun? Mboten. Tidak disifati dengan laki-laki dan perempuan, atau bahkan tidak disifati dengan banci juga. Famani taqoda unusatul malaikah au khunusatahum bahwa kafir bil ittifaq. Nah, niki ngati-ati. Sing sapa wange dan barang siapa yang menyifati malaikat punika memiliki malaikat itu adalah perempuan, au khunusah atau malaikat tersebut memiliki dua kelamin, tawi banci, memiliki dua kelamin, bahwa kafirun bil ittifaq. Ngeri. Hukumnya napa? Kafir. Orang yang menyifati malaikat sebagai perempuan atau yang memiliki dua kelamin itu hukumnya kafir. Oh, kok iso kafir? Kenapa bisa seperti itu? Karena Imam Baijuri dalam kitabnya Syarah Jawharut Tauhid mengatakan waman wasofahum biunusatin kafar. Dan barang siapa yang menyifati malaikat sebagai perempuan itu kafar. Qaulu ta'ala wa ja'alul malaikati majalul malaikata alladzihum ibadur rahmani inasan. Asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Nah, karena orang-orang dulu ini, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, oh malaikat itu perempuan. Malaikat ini perempuan. Dan itu tidak benar. Dalam Al-Quran dikatakan malaikat itu tidak benar. Tidak benar malaikat itu perempuan. Malaikat itu bukan perempuan. Lah kafirnya kok sakit kafir niku napa? Karena mengingkari apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran mengatakan malaikat itu bukan perempuan. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwasanya malaikat itu perempuan berarti mengingkari Al-Quran. Dan mengingkari Al-Quran hukumnya adalah kafir. Ini penting. Wa aula bil kufri min man qala khunatha. Dan ini kenapa kok malaikat enggak dikatakan perempuan itu kafir? Nah, karena mengingkari Al-Quran. Lah sing perempuan dikatakan perempuan wae kafir. Napa sing mengatakan malaikat itu punya dua kelamin utawi banci. Nah, ini kan sangat menghina sekali malaikat. Sangat menghina sekali. Maka dari itu yang mengatakan banci itu juga kafir hukumnya bil ittifaq. Itu nggih yang pertama. Dan yang selanjutnya wa mani taqadda dzukuratahum bahwa fasik. Dan barang siapa yang menyikapi atau mengatakan bahasanya malaikat itu
adalah laki-laki itu adalah fasik, maka hukumnya orangnya fasik. Wonten niku orang bermaksiat. Lan boten kafir. Karena tidak ada dalam nas Al-Qur'an. Baik. Walaisa lahum syahwah. Nah, dan malaikat punika tidak boten nggadahi atau tidak memiliki syahwat. Nah, dadi ora ngeleh, ora pengen rabi, boten pengen napa? Boten nggadahi kepinginan, tidak memiliki keinginan atau tidak memiliki syahwat. Seperti itu. Ai isyakun nafs wala nafs, dan tidak memiliki nafsu. Malaikat niku boten nggadahi syahwat, kalian boten nggadahi nafsu. Nah, itu adalah malaikat. Jadi diciptakan seperti itu saja. Tidak punya syahwat, tidak punya nafsu. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Dan tugasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan. Itu adalah tugasnya malaikat. Ngoten niku wujude. Nah, terus nafsu ini tadi nopo sih? Nopo jane? Apa yang dimaksud dengan nafsu? Terus nafsu itu ada berapa? Nah, nafsu enten pinten? Diceritakan dalam kitab Qadrul Qais ini, fan nafsu sab'u maratib. Nah, ini tadi karena mengatakan berbicara tentang malaikat tidak memiliki nafsu, kita akan bicarakan tentang nafsu ini secara detail. Wa nafsu sab'u maratib, dan nafsu itu ada 7 tingkatan. Yang pertama, nunapa amarah. Nafsu yang amarah. Apa nafsu amarah itu? Nafsu yang amarah itu adalah nafsu yang senantiasa ingin melakukan suatu kejahatan, ingin melakukan suatu keburukan, ingin melakukan hal-hal yang keji. Itu adalah nafsu amarah. Wa junuduha, dan pasukan-pasukan dari nafsu amarah ini, sifat-sifat yang menunjukkan punya nafsu amarah ini adalah al-bukhl, pelit, tawi cetil, wal hirs, tamak dan hasad, dengki, iri, wal jahal, lan kebodohan, wal kibr, dan sombong, wal syahwah, dan syahwat, wal ghadab, dan kemarahan. Nah, niki wau pasukan-pasukane nafsu amarah. Jadi selama masih ada ini di diri kita, maka nafsu kita masih, dan ini menguasai seluruh diri kita, maka nafsu kita menguasai diri kita seluruhnya. Nah, dan kita memiliki nafsu amarah. Sampun ngantos kita sedaya wonten ing martabat punika. Itu yang pertama. Tingkatan yang selanjutnya adalah summal lawamah, yaitu nafsu lawamah. Apa yang dimaksud nafsu lawamah? Nafsu lawamah adalah nafsu yang itu kadang ingin berbuat buruk, tapi kadang ingin berbuat baik. Jadi masih ya bingung. Nyodong mrene, nyodong mrenten. Nyodong mrene. Ngaten niku. Wa mahalluha al-qalbu. Nah, wau nafsu amarah wau mahalluha tempatnya di dada. Kalau ini tempatnya di qalbu. Wa tahta sadil aisar, yaitu di sini nggih. Teng mriki niki. Bi qadril usbu'ain. Di qadril usbu'ain. Terus mrenten iki. Nah, teng mrenten iki. Kata ulama ngaten niku. Wa junuduha, dan pasukan-pasukanipun nafsul lawamah, nafsu yang itu celah tadi, tercela napa al-laum, yaitu adalah celah itu tadi, wal hawa, dan hawa, wal makr, tipu daya, wal ujub, dan ujub, wal ghibah, dan ghibah ngrasani tanggane, wal riya, dan riya mamerke ibadahe, wal zulm, dan dolim. Nah, dolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu dolim. Wal kidhb, wal kadzib, dan nonopo ngapusi, berbohong, goroh, wal ghaflah, dan lalai. Nah, ini semua adalah pasukan-pasukanipun sinten nafsul lawamah. Nah, nafsu yang itu kadang bisa berbuat baik, kadang bisa berbuat buruk. Maka dari itu nafsul lawamah ini harus kita segera tingkatkan. Nah, ini mending daripada nafsu amarah. Nafsu amarah semua yang diperbuat itu buruk. Kalau nafsu lawamah kadang ya enten saya ini. Baik. Selanjutnya, nah niku tingkatan ingkang kaping kalih. Tingkatan ingkang kaping 3 napa? Suma mulhimah atau mulhamah. Nah, mulhamah.
Mulhamah niku nafsu yang itu suka memberikan ilham. Tawi wangsit. Wa mahalluha ruh, dan tempatnya adalah roh. Wa huwa tahta sadil aiman bi qadri usbain. Teng mriki. Teng mriki niki. Ini ceritanya ngeten niku. Terus nun apa? Wa junuduha, dan pasukan-pasukanipun nafsu mulhamah punika as-sakhawah, yaitu kedermawanan. Dermawan, niki pun saya niki. Mulhamah itu suka memberikan membisiki hal-hal yang baik. Niku nafsu mulhamah. Sakhawah wal qanaah, yaitu qanaah, merasa cukup. Halim, dan halim, seneng weh-weh, utawi baik dan slow. Wa tawadhu, dan rendah hati. Wa taubah, lan sifati taubat. Wa sabr, lan sabar. Wa tahammul, lan seneng sakit ngampat saking maksiat. Itu adalah nafsu mulhamah ingkang derajat kaping 3. Derajat kaping sekawan napa? Summa mutmainnah, dan nafsu yang mutmainnah. Napa nafsu mutmainnah punika? Wa mahalluha, nafsu yang itu sudah tenang. Nafsu yang itu tenang, yang tidak sudah tidak terpikirkan lagi maksiat. Itu adalah nafsu mutmainnah. Wa mahalluha, dan tempatnya nafsu mutmainnah ini adalah sir, rahasia. Wa huwa fi janibi sadil aisar bi qadri usbu'ain. Nah, tempatnya itu di sir. Wa huwa fi janibi sadil aisar bi qadri usbu'ain ila jihati sadr. Oh, berarti teng mriki. Teng mriki. Nggih. Wa junuduha, dan pasukannya adalah al-jud, ya, kedermawanan, senang weh-weh. Wa tawakkal, dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, karena nafsul mutmainnah ini khalas, apa yang ada di alam dunia kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Akhirnya bisa tenang. Tetapi nggih diiringi usaha. Ketika sudah usaha maksimal, lalu kita serahkan pada Allah, maka jiwa kita akan tenang. Dan jiwa yang tenang ini adalah termasuk nafsul mutmainnah. Lalu napa? Wal ibadah, lan ibadah, jelas. Wa syukur, dan bersyukur pada Allah. War ridho, dan ridho kalian takdiripun engkang sampun ditampi saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal khosyah, dan takut. Takut akan apa? Takut akan siksa neraka, siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, takut terhadap apa yang akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena kita tidak tahu nopo ingkang sampun dituliskan Gusti Allah. Karena ada seseorang yang seluruh hidupnya istiqomah, tetapi di akhir hayatnya orang tersebut malah berbuat maksiat. Dan ada juga yang seluruh hidupnya bermaksiat, maka akhir hayatnya taubat dan kembali ke jalan yang benar. Yang tadi bermaksiat tadi, seluruh hidupnya bermaksiat lalu tobat, masuk surga. Lan ingkang maksiat seumur hidup, lan ingkang berbuat taat seumur hidup lalu akhirnya bermaksiat, meninggal dalam keadaan bermaksiat, ini berat hukumannya. Maka dari itu al-ibrah, inti dari kehidupan kita adalah husnul khotimah. Jadi husnul khotimah adalah inti dari kehidupan kita. Dan kita semua bagaimana cara menjemput husnul khotimah? Akhir dari husnul khotimah itu adalah rangkuman dari keseluruhan apa yang telah kita lakukan di alam dunia ini. Nah, terus istiqomah. Insya Allah kita sedaya saged jemput husnul khotimah. Amin. Nggih. Itu yang mutmainnah. Yang selanjutnya, yang kelima adalah radiyah. Summa radiyah, yaitu nafsu yang itu selalu ridho. Nah, wa mahalluha sirru sir. Nah, jadi sirru sir, ning jerone sir ning jerone sir. Wala alal murad biha, ya, mungkin yang dimaksud al-qalab bil alif ba'dal qaf wa bi fathil lam wa jami'ul jasad, yaitu seluruh tubuh. Maknanya adalah seluruh tubuh, nafsu radiyah. Wa junuduha, dan pasukan-pasukannya adalah al-karam, senang weh-weh, zuhud, merasa cukup, dan menghindari apa yang ada di dunia ini. Terus wal ikhlas, dan ikhlas. Wal wara', dan wara', tidak suka maksiat, menjauhi hal-hal yang itu
merupakan maksiat, dan hal-hal yang dipandang buruk meskipun tidak maksiat. Hal-hal yang dipandang buruk meskipun itu bukan maksiat. Nah, wariyadhah wal wafa. Dan wariyadhah ini adalah bahasa sufi ya. Yang dimaksud dengan riyadhah ini adalah ngedrill diri kita untuk bisa beribadah. Nah, seluruhnya beribadah. Wal wafa, dan setia terhadap janji-janji. Baik, summa mardiyah, lalu yang keenam adalah mardiyah, nafsu yang itu Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap nafsu kita. Wa mahalluha al-khafi, dan tempatnya itu di khafi namanya. Wa huwa janibus sadil aiman bi qadril usbu'ain ila al-awsat sadr. Mriki. Nggih, mriki. Wa junuduha, dan pasukan-pasukan nafsu mardiyah menika enten husnul khuluq, yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa tarku ma siwallah, dan meninggalkan semua hal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada hubungannya dengan Allah, maka ditinggalkan. Niki sangal. Wa lutuf bil khalq, dan lemah lembut kepada khalq, ciptaan Allah Subhanahu wa taala semua. Wa hamluhum ala shalah wa safa'an dunubihim wa hubbihim. Jadi selalu menyebarkan kebaikan. Nonton niku. Wal mail ilaihim li ikhrajihim minadh-dhulumati wa taba'ihim wa anfusihim ila anwari arwahihim. Dan ketika ada orang yang itu bermaksiat, itu suka untuk untuk dibimbing kepada kebenaran. Nah, ini adalah maknanya. Itu adalah nafsu yang keenam. Dan nafsu yang terakhir adalah summa kamilah, yaitu nafsu kamilah. Wa mahalluha, dan tempatnya nafsu kamilah ini al-akhfa, yaitu paling tersembunyi, yaitu wasatu sadr, tengah-tengah. Wa junuduha, dan pasukan-pasukan ibnu napa ilmul yakin wa ainul yakin wa haqqul yakin. Ilmu al yakin, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nafsu kamilah iki nafsu ingkang paling sempurna. Dan itu pasukannya napa? Ilmul yakin. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, mengerti arif billah. Wa ainul yakin, dan tidak melihat apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul yakin, dan merasa tidak ada suatu kebenaran apapun di alam dunia ini kecuali hanya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah 7 tingkatan dari nafsu itu, karena pembahasan kita adalah tentang malaikat. Nafsu malaikat adalah malaikat tidak memiliki nafsu dan syahwat. Dan ini semua adalah tempatnya ada di kita semua, di manusia, Bani Adam. Baik, ada 7 tingkatan, dan alhamdulillah hari ini kita dapat mengetahui malaikat hafadhah, yang itu tugasnya nopo? Menjaga kita semua. Enten kali dosa 20. Yang kedua adalah minhum katabah, itu malaikat yaitu menulis dari lauhul mahfuz. Oke. Terus napa meleh? Dan sifat-sifat malaikat kulluhum makhlukun, yaitu diciptakan oleh Allah, merupakan hamba yang menyembah Allah, tidak laki-laki dan tidak perempuan, bahkan tidak banci, tidak memiliki syahwat juga dan tidak memiliki nafsu. Dan tingkatan nafsu enten pinten? 7. Ada 7. Yang pertama adalah nafsu amarah, yang kedua adalah nafsu lawamah, yang ketiga adalah nafsu mulhamah, yang keempat nafsu mutmainnah, yang kelima nafsu radiyah, yang keenam nafsu mardiyah, yang ketujuh dan terakhir adalah nafsu kamilah. Pramila semoga kita sedaya saged wujudaken nafsu yang itu baik, yang itu minimal adalah mutmainnah, dan selanjutnya juga radiyah, mardiyah, hingga bisa mencapai derajat kamilah. Amin amin ya rabbal alamin. Pramila mekaten pengawasan wonten ing dalem punika insyaallah pengawasan punika saged dilanjutaken mangke 3 minggu melih. Amargi minggu ingkang lajeng niku nggih gantosan kalian Ustadz Asidiki ngoten niku. Baik, pramila mekaten supaya kita mendapatkan ridho dari Allah, monggo kita sedaya sesarengan
Kita tunggu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma anzil sakinata wal huda fi qaryatina Dumban. Allahumma anzil sakinata wal hidayata wal barakata fi biladina Dumban. Allahumma anzil sakinata wal hidayata fi biladina Dumban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo pengawasan wonten dalu punika kita tutup sarana mas kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.